Ini tamparan keras buat Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagaimana tidak? Tanpa diduga, dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membuat konferensi pers yang mengejutkan. Kejaksaan Agung tiba-tiba membongkar mafia minyak goreng yang selama ini membuat minyak goreng langka di pasaran. Dan yang mengejutkan, salah satu tersangkanya, ada 4 tersangka, salah satu tersangkanya adalah petinggi Kementerian Perdagangan, yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Indrasari Wisnuwardana. Ketiga tersangka lainnya adalah dari pengusaha swasta, yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agriindustri, Stanley MA, dan General Manager di bagian General Affairs PT Musim Mas Pikare Tagore Sitanggang. Inilah pengpeng permufakatan jahat antara pengusaha dan penguasa. Keempat tersangka ini menurut Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung, telah mengadakan permufakatan jahat sehingga mengakibatkan kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng ini menurut Burhanuddin terjadi karena keempat tersangka. Tersangka 1, si Indrasari Wisnuwardana, mengeluarkan izin ekspor untuk perusahaan-perusahaan CPO tersebut. Mengekspor minyak sawit mentah atau CPO ke luar negeri ini kejahatan, karena perusahaan tersebut tidak punya hak untuk mengekspornya. Tapi izinnya dikeluarkan oleh Indrasari Wisnuwardana. Nah, saudara, apakah Indrasari sendirian? Saya kira tidak. Di belakangnya pasti ada orang besar lainnya. Apakah Menteri Lutfi tidak terlibat di sini? Insya Allah mungkin saja terlibat, karena Kejaksaan Agung juga sedang menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain. Burhanuddin menegaskan bahwa Kejaksaan Agung tidak akan segan menyeret siapapun yang terlibat di dalamnya, termasuk menteri. Tapi Kejaksaan Agung tidak menyebutkan jika yang terlibat di atas menteri apakah akan diseret juga. Yang jadi pertanyaan saya selanjutnya, apakah presiden terlibat di dalamnya? Mudah-mudahan tidak. Tapi saat zaman sahabat Rasulullah, seorang khalifah yang kalau di negeri ini adalah presiden, bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh menteri-menterinya. Itu khalifah. Kalau presiden bagaimana? Coba kita tanyakan nanti kepada pakar hukum tata negara atau pakar hukum pidana. Tapi saya ingat bahwa Pak Jokowi pernah menyampaikan bahwa presiden itu punya visi misi, dan yang punya visi misi adalah hanya presiden. Menteri tidak punya visi misi. Artinya apa yang dilakukan menteri adalah visi misi dari presiden.
silahkan ditafsirkan sendiri. Kita lihat nanti hasil dari penelusuran Kejaksaan Agung lebih lanjut. Tapi pernyataan Pak Jokowi tadi mudah-mudahan benar, bahwa visi misi menteri tidak ada, yang ada adalah visi misi presiden. Tapi apakah kita percaya? Saya punya 3 catatan. Ketika Pak Jokowi menyampaikan di awal-awal kampanye mencalonkan diri sebagai presiden, bahkan ketika dia mencalonkan diri sebagai gubernur DKI pun, beliau menyampaikan bahwa beliau memakai kendaraan mobil SMK sebagai kendaraan politik. Waktu menjadi presiden atau waktu itu saya lupa, dia waktu mau mencalonkan diri waktu kampanye itu, SMK ini adalah buatan putra Indonesia dan sudah inden 6.000 unit. Itu belum keluar izin emisinya. Kalau keluar izin emisinya, beliau yakin yang inden akan berlipat-lipat. Tapi yang terjadi, SMK menjadi mobilnya James Bond. Mobil stealth, hilang tak tentu rimbanya. Nanti saya akan membuat video tentang kondisi pabrik SMK yang ada di Sambi, Boyolali. Bagaimana kondisinya nanti saya buatkan, insya Allah. Yang kedua adalah pernyataan Pak Jokowi bahwa beliau tidak akan berhutang luar negeri. Benar, kenyataannya hutang negara kita ke Cina dan negara lainnya sudah tembus 6.000 triliun. Mudah-mudahan tidak seperti Sri Lanka yang akhirnya bangkrut karena hutang luar negeri dari RRC. Yang ketiga adalah ketika beliau menyampaikan ekonomi Indonesia akan meroket, tapi katanya kenyataannya ekonominya ambruk. Barang-barang mahal itu tanda bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja. Cukup 3 itu saja catatan saya. Saya tidak menuduh apa-apa kepada Pak Jokowi, tapi silahkan teman-teman menafsirkan sendiri, menggarisbawahi sendiri pernyataan Pak Presiden dengan pernyataan-pernyataan selama ini. Dan untuk cepong, silahkan Anda memaki-maki saya. Saya hanya menyampaikan fakta bahwa mafia minyak goreng sudah dibongkar. Meskipun menurut pendapat saya itu hanya pucuk atau puncak gunung es. Jadi di bawahnya masih ada mafia-mafia yang lebih kakap dari ini yang belum terbongkar. Tapi mudah-mudahan Kejaksaan Agung bisa membongkarnya. Dan yang menarik, di lini masa Twitter beredar foto antara Luhut bin Sarpanjaitan dengan salah satu tersangka minyak goreng dari kalangan pengusaha. Nanti saya munculkan di video saya. Barangkali itu berita dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.